Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Dwi di acara Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya. Bapak Ibu terkasih, GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung, kiranya Bapak Ibu mendapatkan berkat pada pagi hari ini seperti saya yang mendapatkan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Akan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Berkat yang saya terima pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 145 ayat 14 sampai 20 yang demikian bunyinya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Amin. Bapak Ibu, berkat yang luar biasa yang kita terima pada pagi hari ini dapat memberikan pengharapan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 145 ayat 14 sampai 20 ada 4 hal penting yang dapat menjadikan pegangan dalam hidup kita, iman kita, percaya kita. Yaitu yang pertama, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak membiarkan umatnya yang percaya kepadanya itu jatuh, tergeletak, atau binasa. Tetapi Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan akan menopang kehidupan kita di dalam kita merasakan kesesakan, di dalam kita jatuh di dalam kehidupan kita, seperti yang kita alami sekarang ini Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 ini sampai sekarang ini menjadikan momok bagi kita semuanya. Rasa ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran melanda di setiap umat seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya seperti itu. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Walaupun di antara kita umat percaya kepada Tuhan, orang dunia mengatakan tidak selamat dari COVID. Tapi Tuhan memberikan sebuah hidup yang kedua, hidup yang kekal bersamanya di surga. Bagi kita orang-orang percaya itu bukan suatu musibah, tetapi bagi kita umat percaya adalah suatu hal kemurahan Tuhan diberikan kita indah pada waktunya. Memang tidak bagi kita seorang manusia itu bila ditinggal oleh seorang kerabat kita, saudara kita yang terdekat sekalipun dengan kita, memang itu cobaan sangat berat. Tetapi percaya, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita. Saya pun dalam minggu ini juga merasa khawatir. Menimpa keluarga
suami saya, menimpa keluarga saya. Tetapi kami menghadapi dengan rasa syukur karena Tuhan selalu menopang. Jika kita berpisah sampai di sini, tapi kelak kita akan bertemu di sana, di surga yang mulia yang Tuhan telah menyediakan kepada kita. Kita percaya janji Tuhan, Tuhan akan menopang bagi semua orang yang jatuh, menegak bagi semua orang yang tertunduk. Berkat Tuhan yang kedua pada pagi hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Kalau kita merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita merasakan bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Karena kita anak-anaknya yang setia kepada apa yang dititahkan Tuhan kepada kita, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu ya dan amin. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, sebab Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu penuh dengan kasih setia kepada kita. Percaya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Sedikitpun kita melenceng di jalan Tuhan, kadangkala kita tidak taat, kadangkala kita melupakan Tuhan di dalam kesenangan kita, tetapi Tuhan itu selalu dekat kepada kita. Apalagi kita anak-anak yang selalu berseru dalam keadaan apapun kepada Tuhan, dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman dalam hidup saya selalu ditanya oleh teman-teman saya, tetangga-tetangga, saudara-saudara, kamu kok kuat menjalani sakit selama 1 bulan lebih di rumah sakit? Saya mengatakan dengan senyum, saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa saya. Saya percaya Tuhan akan menopang saya. Saya percaya Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi saya. Kalaupun Tuhan itu menghendaki saya untuk kembali ke rumahnya, saya akan kembali. Tetapi bila Tuhan belum menghendaki saya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas-tugas saya, Tuhan akan memberikan kesempatan itu kepada saya. Saya berjuang tidak sendiri, ada Tuhan. Menangis rasanya Bapak Ibu ketika sendirian, tidak ada teman. Sedih rasanya, imun menjadi turun, drop. Ya, drop saat itu saya. Selama 1 minggu saya drop. Saya tidak ada semangat untuk hidup. Tetapi saat satu malam saya itu tidak kuat sama sekali, Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun Tuhan menghendaki saya kembali ke rumah-Mu, Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan saudara-saudara saya, bertemu dengan anak dan suami saya. Dan ketika saya memejamkan mata, ada seseorang yang membangunkan saya. Padahal di dalam kamar itu cuma 2 orang. Ada seseorang yang membangunkan saya. Bangun, duduklah, saya mau bicara sama kamu. Seketika itu saya duduk. Saya pejamkan mata. Saya bicara sama orang tersebut. Apa yang
Bapak kehendaki terhadap saya. Seorang ini mengatakan, kamu akan sembuh, kamu akan pulih. Kamu akan menjadi saksiku. Saya kaget, saya tersentak. Saat saya betul-betul sadar, saya melihat teman saya tuh di sebelah saya tuh tidur dengan memakai ruang dalam kamar itu seorang muslim, seorang Islam. Dia tertidur memakai mukena. Apa ya? Rukuh ya, mukena namanya ya. Saya tanya, Bu, kemarin tuh ada dokter masuk? Enggak, Ibu tidur jam berapa? Saya tidur jam 2. Terus sholat katanya gitu. Ada Bapak masuk? Enggak ada. Ada dokter masuk? Enggak ada. Kenapa Bu Dwi? Saya hanya tersenyum. Oh Tuhan, Engkaukah itu? Saya langsung menangis. Saya mandi. Saya berlutut. Saya bilang ke teman saya, maaf bila saya mengganggu, saya akan berdoa. Teman saya bilang, saya juga akan berdoa Bu. Kita akan tutup tirainya itu, sama-sama berdoa dengan iman dan kepercayaan. Saya menangis, Tuhan. Tuhan, kalau itu maunya Tuhan, berarti saya bisa sembuh. Selama 2 minggu itu, saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Walaupun saya 1 bulan, tapi berangsur-angsur saya pulih. Dan dokter mengatakan, itu sudah mati. Virus dalam tubuh sudah mati. Gak usah takut, Ibu keluar sudah aman. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau karena demi keluarga, saya nggak mau. Nah, saya pegang janji Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Di situ saya belajar betul-betul Tuhan itu ada. Betul-betul itu nyata. Kalau di dalam kesenangan kita nggak merasakan bahwa itu Tuhan itu dekat pada kita. Tapi di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, kita merasakan betul-betul bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan mujizatnya, Tuhan akan memberikan, mengabulkan semua permintaan kita atas apa yang kita serukan kepada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu. Tuhan akan membentengi dengan kuasanya. Tuhan akan membentengi hidup kita dengan kasih-Nya. Menjaga kita, menyelamatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita terperosok sekalipun. Tuhan akan memberikan semuanya. Mazmur 145 ini ayat 14-20 ini betul-betul menjadi penghiburan, kekuatan dalam hidup saya secara pribadi. Biarlah berkat ini juga dapat menguatkan iman Bapak Ibu lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, menghadapi kehidupan yang begitu berat ini sendiri. Segala kekhawatiran, kegelisahan kita, berat sekalipun apa yang kita hadapi, Tuhan memberikan semuanya itu, janjinya ya dan amin. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu penopang hidup kita, bahwa Tuhan itu memberikan keadilan dalam segala jalannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan itu menjaga kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, berkat yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, yang saya sendiri merasakan berkat itu luar biasa dalam kehidupan saya.
sampai sekarang saya sehat, sampai sekarang saya tidak mengalami sesuatu apapun. Walaupun khawatir juga, tapi Tuhan tetap, saya percaya Tuhan tetap menjaga saya. Dan seperti yang kita ikuti di hari Selasa kemarin itu ya, tetap kita menjaga prokes. Protokol kesehatan kita jalankan. Kita jangan lalai. Walaupun kita sudah percaya sama Tuhan, tetap anjuran dari pemerintah kita jalankan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah berkat ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan dapat memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini firman-Mu dapat memberikan kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami yang hari-hari ini semakin berat kami rasakan Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang selalu membayangi kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Dengan adanya COVID, virus corona ini Tuhan yang merajalela sampai sekarang ini Tuhan. Banyak saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kerabat-kerabat kami yang telah Engkau panggil lebih dahulu dari kami Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, di balik itu semua Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kami. Tuhan tetap menjaga kami, menopang kami, ada dalam kami, di dalam kesesakan kami yang berseru kepadamu, yang menanti janjimu Tuhan, yang setia kepada jalanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih lagi Tuhan kota kami Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia, mujizat yang nyata, kuasa yang begitu besar melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Tuhan, jagai kami semuanya. Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami yang mengatasi masalah ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan bagi para pemimpin kami di dalam berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar oleh COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Seluruhnya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga lepas keluarga Tuhan, kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan menjalani kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan. Aktivitas kami kiranya Tuhan berkati kami, berkat kesehatan, berkat anugerah keselamatan. Tuhan Yesus, senantiasa kami berseru kepadamu. Kiranya Tuhan selalu memberikan anugerah keselamatan dan berkat yang luar biasa kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari ini dari pagi hingga malam hari ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam sehat, salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.